Sobat Podcast, baru saja kita melalui tahun 2020 dan mungkin banyak orang berpikir bahwa tahun 2020 itu menjadi tahun yang begitu berat dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya, terutama bagi generasi baik itu baby boomers, milenial, generasi alpha yang tentunya menjalani ya, Ratna ya, Dian juga di tahun 2020 ini. Nah, salah satu permasalahan atau tantangan yang dihadapi adalah selain ekonomi itu pasti, karena yang dihadapi juga seluruh dunia yang mengalaminya, tapi juga permasalahan yang selain ekonomi yang muncul juga permasalahan hubungan ya antar keluarga itu sendiri. Nah, padahal kalau kita lihat 2020 itu kan banyak waktu yang kita bisa miliki untuk keluarga, tetapi kenapa sih sampai muncul permasalahan hubungan keluarga? Nah, untuk itu saya akan ngobrol, ya kembali saya akan mengundang Ratna, psikolog, seperti yang Sobat Podcast sudah tahu. Kemudian juga ada bintang tamu. Ratna bilang kemarin bintang tamu katanya. Iya betul, bintang tamu. Artis. Ini Guest star. Guest starnya dapat nyulik tadi di sana. Iya, bisa mengut. Yaitu ada Dian Dwiastra, ini sahabat saya dari SMP hingga SMA. Yang sempat muncul juga di vlog saya tentang museum waktu di Kintamani ya. Jadi kalau lupa-lupa mungkin bisa tonton lagi deh itu. Nah, saya ke Ratna dulu. Iya. Nah, Ratna sempat cerita sama saya bahwa kasus yang artinya kasus yang Ratna tangani selama pandemi yang udah lalu ya. Maksudnya udah lalu lagi tahun 2020. Ini masih berlangsung sih pandemi. Maksudnya tahun 2020 terjadi peningkatan kasus gitu ya, maksudnya orang yang konsultasi tentang masalah hubungan. Yeah. Boleh ceritain dulu seperti apa sih permasalahannya selama ini? Jadi selama tahun 2020 itu gitu kan, kita di masa pandemik lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Betul. Work from home. Banyaklah anak-anak juga belajarnya dari rumah gitu ya. Lalu kemudian banyak sekali klien-klien yang datang konsultasi itu terkait dengan konflik antara orang tua dan anak, antara orang tua dengan orang tua gitu. Jadi banyak sekali konflik-konflik yang karena sering bersama itu tadi gitu, akhirnya menimbulkan banyak konflik. Seharusnya kan malah quality time bareng gitu ya, tapi ternyata tidak gitu. Kok bisa terjadi banyak seperti itu gitu kan ya pertanyaannya ya? Karena mungkin waktu yang dihabiskan banyak di rumah dan apa namanya, kebiasaan kita kan aktivitas orang Indonesia kan bekerja di luar gitu ya, karena mungkin terbatas waktu yang dihabiskan untuk di luar rumah dan terkungkung di dalam rumah gitu, akhirnya membuat orang keluarga di dalam rumah itu mungkin mengalami stres, akhirnya berdampak pada hubungan yang tidak baik antara satu sama lainnya gitu. Tapi kalau dari kliennya Ratna sendiri apa saja yang mereka curahkan begitu, yang mereka keluhkan ketika di rumah itu permasalahannya? Kalau orang tua gitu yang orang tua dengan orang tua atau orang tua ya pasangan gitu ya, pasangan. Yang mengalami biasanya mereka masalah perekonomian karena beberapa orang salah satu pasangannya mungkin dirumahkan gitu ya. Akhirnya dampak pada perekonomiannya gitu. Lalu kemudian kalau anak-anak remaja gitu banyak yang merasa kesepian malahan ketika masa-masa pandemi ini gitu. Padahal kan seharusnya orang tua di rumah, adik di rumah gitu ya, kakak adik mungkin di rumah semua. Kok malah merasa kesepian gitu? Karena mereka melakukan bahwa nggak bisa ketemu sama teman-teman nih gitu. Karena mereka merasa bahwa di rumah itu jadinya ketika di rumah semua di rumah malah sering dibandingkan dengan orang tuanya gitu. Kok ada antara kayak persahabatan dia dengan kawannya dengan kedekatan dia dengan orang tuanya begitu jadi, ya? Antar saudara ini akhirnya jadi konflik. Jadi orang tua lebih sering membandingkan karena kan lebih sering waktu di rumah kan. Jadi lebih aware terhadap kondisi anaknya gitu. Jadi lebih tahu, oh kok si kakak gini sih, kenapa nggak ngikutin si adik aja gini. Jadi pembanding itu akhirnya anak merasa tidak diterima di rumah gitu, bahwa aku harus kemana nih kan biasanya kan sekolah gitu ya, biasanya ketemu sama teman-teman sebaya, tapi ternyata enggak bisa karena kondisi pandemi, akhirnya harus di rumah kan, dengan kondisi di rumah yang tidak menurut si anak ini tidak mendukung gitu, kurang mendukung dia, karena akhirnya orang tua lebih fokus ke perilaku mereka masing-masing gitu. Malah memunculkan semacam itulah pembanding tadi, lebih baik si A dengan si B, dan dia merasa
Iya betul. Dia terganggu ya dengan komentar itu. Tidak hanya orang tua dan anak yang terganggu, tapi anak dengan anak yang lain juga merasa terganggu juga dong, karena merasa dibanding-bandingkan kan akhirnya muncul permusuhan-permusuhan dalam saudara gitu. Kalau kita kenal, kalau istilah kerennya tuh sibling rivalry gitu. Jadi kayak permusuhan antara saudara kandung. Jadi kayak bersaing untuk menunjukkan yang terbaik gitu ya di mata orang tuanya. Iya betul. Iya. Padahal seperti tadi yang Ratna bilang, ya ini sesuatu yang istimewa sebetulnya, karena istimewanya maksudnya dalam artian berkumpul lebih banyak dengan keluarga yang biasanya kalau di status di media sosial gitu quality time for with family gitu ya, kayak sesuatu yang istimewa sekali gitu kan untuk berkumpul sama keluarga. Tapi sekarang giliran dikasih kesempatan kumpul, ternyata nggak seperti yang dibayangkan begitu. Dulu tuh family time itu adalah sesuatu yang berharga gitu ya, tapi kok sekarang malah sesuatu yang kok jadi kayak gini, malah sesuatu yang dihindari bahkan gitu kan. Beberapa orang akhirnya merasa bahwa tidak nyaman ya di rumah, selalu di rumah dengan keluarga yang lengkap itu karena tidak nyaman ya, karena kan biasaan sibuk dengan kehidupan masing-masing, ada yang sekolah, ada yang bekerja gitu ya. Oke. Sebelum lebih maksudnya gimana sih sebenarnya konflik-konflik ini muncul lebih dalam lagi ya. Tapi saya pengen nanya ke Dian dulu. Ini juga. Ya, karena Dian ini sebetulnya sih ya orang yang selalu menomorsatukan keluarga. Family man lah. Iya. Family man, iya betul. Family man karena nggak ada kerjaan. Gitu. Ya, karena ya Dian kan sempat cerita bahwa ya keputusan untuk pulang ke Bali juga karena keluarga, kemudian juga masa lalu ya dengan orang tua, sehingga ingin menciptakan sesuatu yang yang dulu harusnya saya anak ke bapak, orang tua ke anak seperti ini nggak saya dapatkan. Sekarang saya sebagai orang tua pingin memberikan itu ke anak, betul ya? Boleh ceritain kalau selama WFA ini gimana, Dian? Nah kan ini kan dekat nih sekarang sama keluarga. Nah kalau boleh saya cerita sedikit tentang ini, pandemi ini menurut saya selama kita WFA di rumah itu yang saya rasa sih lebih banyak interaksi positif dengan terutama ke anak-anak ya. Karena begini, saya membedakan posisi saya dulu ketika masih kelas 1 SD atau masih SD lah ya, dengan anak saya yang paling besar, saya kan SD. Itu anak saya di era pandemi ini dia bilang, ya kangen banget ya sama sekolah, pengen kapan sekolah. Dia selalu menuntut kapan sekolah. Begitu ada istilahnya di sekolahnya dia itu tatap muka gitu, ada istilah konsultasi tatap muka. Dia nggak bilang proses belajar mengajar sekolahnya, pakai baju bebas ke sekolah. Nah dia sekolah itu luar biasa senangnya, sampai malamnya tuh agak susah tidur dia. Membayangkan besok semangatnya antusias gitu ya besok sekolah. Teman-temannya di sekolah gitu. Nah saya jadi tergelitik dalam hati saya, ini luar biasa pandemi ini mengubah segalanya. Artinya anak SD dulu zaman kita, kita kalau dengar hari Sabtu itu, Bu Guru ada rapat, ntar jam 9:30 udah boleh pulang. Gimana tuh bersorak semua kan, senang itu dikasih pulang. Apalagi besok Bu Guru ada rapat, besok libur anak-anak, wah udah itu. Yang namanya kita udah standby itu dari jam 10 itu nonton film film vampir itu. Itu yang kita tunggu tuh hari Sabtu, saya ingat banget. Nah kita tunggu, sekarang kok berbeda ya. Dulu kayaknya zaman kita anak-anak senang dikasih nggak sekolah, tapi zaman sekarang anak-anak itu sedih nggak dikasih sekolah, pengen sekolah mereka gitu. Nah itu yang artinya dampak pandemi ini membalik semua gitu kondisi. Nah oleh karena itu, karena kebanyakan waktu anak-anak di rumah, harusnya orang tua yang khususnya yang WFH ya harusnya bisa jadi teman bagi anak-anaknya. Kita harus bisa, kita menanggalkan sisi kedewasaan kita, kita kembali menjadi anak-anak supaya bisa berinteraksi dengan baik, memberikan vibrasi positif kepada anak kita gitu. Tentunya kita harus menjadi anak-anak dulu, kita harus lepas dulu kedewasaan kita, kita harus jadi anak-anak, kita bermain. Anak saya kebetulan cewek yang paling besar, jadi saya terbiasa itu istilahnya main Barbie, main peran. Saya pegang Barbie, dia pegang Barbie, kita bercerita. Ada satu ya kayak
kalau kata ini kita buat simulasi lah. Dia mau pergi ke pasar, habis itu pulang dari pasar si Barbie-nya ngapain, mandi apa segala macam. Kadang-kadang saya berpikir sendiri, oh gini ya gitu. Sesuatu yang nggak pernah kebayang Anda pegang kan. Tapi ini terjadi sekarang gitu. Ya kurang lebih begitulah kondisinya. Kalau tentang anak ya. Wah, ini menarik ya. Menarik betul. Karena tadi sepertinya ada jawaban juga, saya nggak tahu dari apa yang Ratna tawarkan kepada remaja tadi. Ya tapi menarik adalah kalau saya coba kaitkan gitu ya, permasalahan tadi kan sama tuh kasusnya. Betul. Dia merasa orang tuanya nggak adil istilahnya, atau bandingkan tuh kan pasti nggak adil. Betul, kan. Betul. Yang satu dianggap hebat, yang satu ya dianggap kurang begitu. Yang menarik adalah bagaimana Dian menanggalkan tadi, dalam artian dia mencoba untuk masuk ke dunia si anak, apa yang menjadi hayalannya dia, sehingga dia tahu problemnya apa, sehingga dia menemukan bahwa anaknya Dian ayah sebagai teman ya seperti di sekolah begitu yang mungkin dia harapkan kan. Iya. Kalau tadi pengganti teman di sekolah. Betul. Ya, tadi kalau misalkan remaja tadi kesepian, dia nggak dapatkan dari orang tuanya, dia lebih dapatkan dari teman-temannya, sehingga dia lebih merindukan begitu ya kurang lebih. Tapi apa yang Ratna tawarkan waktu itu setelah ini? Akhirnya yang digali adalah gimana dengan orang tua di rumah. Misalkan ketika kasus anak kesepian itu ya, di rumah memang ada siapa aja. Dia bilang memang hubungan dengan orang tuanya memang tidak terjalin baik. Akhirnya anak ini merasa bahwa perlu mencari ketika anak kesepian itu berarti kan ada sosok yang hilang, ada sesuatu yang hilang dan dia mencari itu gitu kan. Dan dia tidak menemukan itu di rumah. Ketika saya tanya, emang di rumah tinggal sama siapa? Ada ibu sama ayah ada, cuman memang nggak pernah diajak ngobrol. Jadi emang biasanya main handphone gitu. Jadi dia orang tuanya juga sibuk main handphone gitu sama. Orang tuanya sibuk sendiri aja gitu di rumah gitu. Jadi yang main handphonenya anaknya. Jadi dia lebih menghabiskan banyak waktunya untuk screen time itu kayak main sosial media lah. Ya ini benar yang dibilang Ratna nih, soalnya kadang-kadang ya saya pada saat WFH kan lebih banyak interaksi dengan anak lah ya, tapi saya kan juga harus jawab nih yang namanya kerjaan di kantor. Saya harus jawab lewat WA group gitu kan kantor. Karena saya agak lama jawabnya karena memang harus tek ada yang dibahas. Dia sudah protes itu, ya jangan main handphone dong gitu. Jangan main handphone dong, temenin main gitu. Nah, saya langsung liatin ini, saya kan pengertian ini ayah lagi kerja, cuman kerjanya lewat HP, jadi ayah harus jawab ini. Oh gitu ya, tapi jangan lama, tetap dia jangan lama. Ayo temenin gitu. Walaupun hanya sekedar duduk sambil menonton acara TV anak-anak, kita duduk, udah ngobrol, ntar dia bercanda. Udah segitu aja sebenarnya keperluan anak-anak itu, cuma butuh ditemenin aja sebenarnya. Dia perlu gitu aja kalau yang saya rasa gitu ya. Mungkin yang kasus anak kesepian ini mungkin ya itu karena dia tidak mendapatkan sosok pendampingan itu tadi gitu. Mungkin karena orang tuanya WFA juga dan dia sibuk dengan fokus dengan pekerjaannya, akhirnya lupa nih bahwa ada anak nih yang juga mengalami hal yang serupa, sama-sama di rumah aja juga nih dengan semua prosesnya juga, dengan proses pembelajarannya gitu, tapi kok lupa untuk mendampingi gitu. Otomatis boleh dibilang seakan-akan kumpul sih kumpul, tapi seakan-akan tidak kumpul karena tidak ada komunikasi kan. Betul. Bisa dibilang seperti itu ya. Karena dia sibuk dengan tetap pekerjaan, seakan-akan jadi sibuk masing-masing. Ayah orang tua dengan kerja di kantor kan seakan-akan ya udah ngapain nggak di kantor aja sekalian gitu kan. Mungkin begitu ya. Saya bisa ke sekolah kumpul sama teman, kan ada teman ngobrol. Begitu. Nah, Ratna mencoba juga untuk menggali dari orang tuanya setelah tahu kasus seperti itu. Tidak sempat untuk sampai ke orang tuanya, cuman hanya itu kan anak-anak ini yang berkonsultasi gitu. Jadi yang saya bisa sarankan coba deh komunikasikan ke orang tua. Karena anak-anak ini kan memang perlu dilatih untuk berkomunikasi ya. Karena mereka ini tidak dibekali untuk skill berkomunikasi yang baik gitu. Mereka kadang gini, percuma ngasih tahu ayah atau bunda gitu, karena ujung-ujungnya pasti nyalahin gitu. Padahal sudah berasumsi begitu ya. Padahal belum dicoba gitu kan. Kadang kan perlu untuk orang tua tuh perlu juga loh dikasih tahu. Enggak, mereka juga tidak yang serta-merta tahu kewarasaan anaknya kalau anaknya tidak menyampaikan gitu kan. Jadinya perlu orang tua juga perlu mendengarkan juga si anak ini sebenarnya maunya apa sih. Jadi itu juga anak-anak ini kan cenderung enggak Mbak, ada juga yang takut nanti
diomelin nanti disangka anak kayak gini gitu, karena ada juga kan stigma di Indonesia kan kita tidak boleh melawan orang tua gitu kan. Ada juga ketakutan seperti itu yang akhirnya membuat anak ini ya udah mendem sendiri apa yang dia rasakan gitu. Dan akhirnya baru berani bercerita ketika bertemu dengan saya gitu. Jadi itulah, padahal kan sebenarnya orang tua bisa jadi sarana, maksudnya tempat dia untuk mencurahkan apa yang dia rasakan kan, tidak ke orang lain seharusnya kan. Tapi disayangkan sekali dia lebih merasa lebih diterima dan lebih nyaman ketika ngobrol dengan orang lain gitu. Nah, maaf nih, nyela dikit. Jadi sebenarnya gadget itu, pemakaian gadget oleh orang tua tuh harus dibatasi ya? Harus dibatasi bila perlu didampingi, apalagi dengan anak-anak yang masih usianya di bawah usia 10 tahun gitu. Sorry, kan. Bukan si anak, tapi orang tuanya. Iya, perlu dibatasi. Kadang-kadang kan orang tua yang di era sekarang ini interaksinya lewat HP semua ya. Berarti memang harus dibatasi ya? Iya, dibatasi karena apa? Anak ini kan bisa mencontoh. Iya benar. Ketika kita melarang si anak untuk bermain, loh kan ayah main. Lalu kenapa saya nggak boleh? Jadi kan jadinya ketika kita mau melarang, kita punya argumen apa nih, orang kita juga main di depan dia, kan? Kecuali kita tidak bermain di depan dia dan kita melarang anak ini untuk bermain gadget, ayah memang ada main gadget? Ya enggak sih gitu. Jadi kita ketika mau mengajarkan anak untuk sesuatu, misalkan kayak screen time itu ya, bermain gadget gitu ya, kita harus buat kesepakatan. Misalkan orang tua pun juga membuat kesepakatan, ayah jam segini sampai jam segini kerja ya, jadi ayah di depan laptop dan main HP sebentar, ini karena jamnya ayah kerja nih, setelah itu kita main lagi gitu. Lebih bagusnya lagi membuat jadwal nih antara bapak dan orang tua dan anak di rumah gitu, kapan jadwalnya mereka belajar, kapan jadwal orang tua bekerja, kapan mereka waktunya bermain. Nah itu akan lebih efektif lagi nih waktu bersama di rumahnya gitu kan. Jadi semua terpenuhi ya gitu. Lagi-lagi masalahnya komunikasi kan. Betul, balik lagi ke komunikasi. Si anak nggak mau terbuka, orang tua juga tidak sadar bahwa anaknya butuh satu, nggak ditanya. Kan orang tua harus bertanya kan, kalau si anak malah harus menyampaikan begitu kurang lebihnya ya. Contohnya seperti tadi yang anaknya Dian betul kan menyampaikan bahwa ayah udahan dong main handphonenya. Itu kan udah dia ngungkapkan gitu. Iya, kalau Pak Diannya nggak tahu kan nggak mungkin, nggak akan terus main handphone kan, dan malah mengabaikan si anak kan gitu. Yang dilakukan si anak adalah menyampaikan nih, yuk ayah yuk taruh dong handphonenya, kita main gitu. Akhirnya kan ayah juga tahu gitu kan permasalahannya si anak. Ternyata salah ya aku main gadget di depan anak ya. Akhirnya kan kita bisa membatasi itu tadi. Jadi pelajaran diambil juga, saya juga sebagai orang tua begitu, yang baru resmi gitu, belum tahu kan? Siap ini. Sudah. Baru saja seminggu. Serius? Oh ya, sudah, nanti kita bahas dulu tadi. Jadi menarik ya. Jadi dalam artian pelajaran paling penting adalah apa yang dilakukan anak, seperti yang mungkin Ratna sempat jelaskan tentang mendongeng, itu juga akan ditiru oleh si orang tua, si anak gitu ya. Betul. Jadi jangan selalu menyalahkan anak, jangan saya mengajari begitu tanpa disadari begitu ya. Iya. Jadi kita juga perlu sebagai orang tua mengajarkan anak untuk bisa berkomunikasi yang baik seperti apa. Gitu. Ketika tidak suka, sampaikan ke anak tidak suka. Ketika kita suka, puji anak dengan, oh adik pintar ya hari ini ya. Disampaikan, jangan hanya diam-diam, tapi si anak kan tidak mengerti, ini aku gimana sih, aku melakukan hal yang benar nggak ya, aku melakukan hal yang salah nggak ya, si anak kan tidak tahu. Sehingga kita perlu mengajarkan mereka. Apalagi ada stigma tadi ya, kita di budaya timur kan ya, orang tua memang dihormati, tapi dalam artian bukan berarti membuat si anak juga menutup diri, takut untuk menyampaikan apa yang sebenarnya yang dia butuhkan dari orang tua begitu ya. Dan tambahan lagi nih, ini malah saya punya contoh nyatanya gitu ya. Jadi saya punya teman gitu, kebetulan teman-teman sama psikolog juga. Jadi si anak ini kan kita waktu waktu belajar pendidikan psikologi ini kan diminta untuk mengenali emosi kita gitu. Lalu si anak ini dibiasakan nih untuk mengenali emosinya. Ada lagi sedih ya, misalkan dia dilarang untuk melakukan apa gitu ya, nggak boleh ya makan permen. Si anak nangis gitu. Yang dilakukan oleh si ibu adalah waktu itu, adik sedih ya nggak boleh makan permen ya, adik marah ya bunda larang makan permen ya gitu. Anak itu dikenali oleh emosi-emosi tersebut. Akhirnya anak ini menyadari bahwa oh ya ini namanya marah ya, ini namanya sedih ya. Jadi ketika si ibu ini mengenali itu, dan anak ini jadi bisa bilang ketika dia mau marah, bunda jangan gitu dong, aku nggak suka kalau bunda seperti itu. Jadi ketika si ibu ini mengajarkan anak untuk lebih asertif, untuk lebih pandai berkomunikasi, si anaknya juga akan nantinya akan bisa menyampaikan ketidaksukaannya dengan ibunya, misalkan seperti yang tadi anaknya
yang itu tadi gitu. Itu adalah salah satu hal yang bagus dan perlu dipertahankan gitu, ketika si anak ini sudah menjadikan kita sahabatnya, bukan lagi orang tuanya yang punya jarak yang cukup ini ya, karena di Indonesia kan itu tadi balik lagi. Oh ya, dia bisa jujur gitu ya, si anak bisa menyampaikan, berarti dia percaya dong sama orang tuanya, bukan takut kan, kadang-kadang kan kita ya era kita lah ya. Kalau ada masalah di keluarga kita habiskan waktu di luar begitu ya, seakan-akan kayak niru-niru film tuh, lari dari rumah lah gitulah ya. Mungkin pengaruh Home Alone mungkin. Dia kan marah kali sama orang tuanya karena tinggal gitu ya. Iya gitu. Jadi seperti itu ya kurang lebihnya. Artinya ini dari orang, lagi-lagi dari orang tua ya. Betul. Nah kemudian kalau hubungan, nah tadi ada Pak Sutri itu, nah itu masalah ekonomi. Nah, sebetulnya seberapa parah sih sampai apa ya, tidak kan yang namanya orang ya ternyata memang belum nikah sih, tapi kan pasti kan ada bayar. Ada bayangan, ada bayar. Tapi pelajarannya udah melebihi. Udah lebih. Udah belajar anak, belajar makanya saya belajar. Istri. Jadi ya cowok-cowok, jadi yang ini ya gitu lah ya. Udah mantap lah pokoknya. Siap dipinang. Itu saya mau ngomong itu juga sih. Ya, jadi dalam arti kan nikah sudah mengatakan dalam keadaan suka dan duka pastilah ya, di mana-mana selalu seperti itu. Agama apapun selalu menyatakan seperti itu. Belum pernikahan aja, wah pada saat pacaran pun, wah aku kan apapun yang terjadi, wah aku akan padamu. Aku akan membahagiakanmu. Wah, kan begitu. Semuanya rasa coklat. Ya, manis semua ya. Nah, gimana waktu tuh apa ketika masalah itu? Permasalahan Pak Sutri itu ya. Jadi karena kan begini, ketika pandemi banyak sekali perubahan, kita dituntut untuk serba cepat menghadapi perubahan, beradaptasi dengan situasi yang kita nggak pernah tahu nih situasi seperti ini. Kan ini kan baru pertama kali betul. Semua di orang generasi yang sekarang jalan ini. Chaos banget kan gitu ya. Tiba-tiba harus dirumahkan, tidak ada tenaga tidak ada, pokoknya sulit lah, semua serba sulit gitu. Nah, ketika tidak kuat, hubungan ini tidak kuat, komunikasi juga, balik lagi ke komunikasi, tidak baik juga, akhirnya apa yang terjadi? Crash di rumah. Ketika misalkan yang laki-laki stres karena mikirin ini nggak kerja nih di rumah aja gitu, akhirnya sibuk dengan pikiran itu, akhirnya nggak mengurusi hal-hal lain di rumah gitu. Padahal kan sebenarnya ketika tidak punya pekerjaan bukan berarti tidak ngapa-ngapain kan. Betul. Rumah kan harus tetap dirawat, anak-anak tetap harus dijaga begitu kan, harus tetap dididik gitu kan. Kadang kebanyakan pasangan-pasangan ini yang memiliki permasalahan ini akhirnya stuck, maksudnya si laki-laki ini stuck dengan kondisinya, maksudnya sibuk memikirkan harus gimana gitu. Fokus hanya berputar-putar di situ ya, fokus pada pekerjaan karena dia merasa bahwa laki-laki adalah yang memberi nafkah. Gitu. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu. Padahal di era ini kita malah dibukakan mata bahwa nggak apa-apa loh jadi bapak rumah tangga untuk sementara waktu, nggak apa-apa banget loh. Anak-anak ini kan tetap harus ada yang support, apalagi kan proses daring, pembelajaran via online itu kan butuh pendampingan. Nah disinilah peran si bapak ini. Ketika si istri masih bisa bekerja, dilanjutkan aja gitu. Jadi istri tetap bekerja, bapak meneruskan di rumah. Gitu. Bukan berarti ketika tidak bekerja dan di rumah kan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah itu kondisi-kondisi seperti itu yang terjadi di klien saya. Kebanyakan yang akhirnya sibuk sama pikiran-pikiran negatifnya gitu ya, harus apa, nggak bisa ini, nggak bisa itu, akhirnya bingung deh. Ya perlu saya garis bawahi ya. Menjadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang sangat mulia dan sangat berat. Inilah bapak-bapak nih, cobalah sekarang nih ya, rasain gimana generasi milenial ini. Rasain tuh gimana rasanya ngurus rumah, mulai dari nyapu, ngepel, membanten ya, yang Hindu membanten, terus kemudian ngurus anak-anak loh. Itu dari PR-nya, makannya, segala macam, mandinya betul. Wah itu kalau saya setelah pandemi ini saya benar-benar angkat topi itu yang namanya sama ibu rumah tangga. Jadi seberapapun pangkat kalian, seberapapun jabatan kalian di luar, kalian tidak akan bisa mengalahkan yang namanya tugas seorang ibu rumah tangga. Itu berat, benar-benar berat, harus digaris bawahi. Berarti saya nggak salah yang undang bintang tamu. Mungut tadi kesempatan. Ya ini benar banget. Dalam artian kadangkala saya beberapa kali dengar cerita, mungkin ini menarik terkait dengan permasalahan tadi.
ada keminderan dari pihak laki-laki. Betul. Sebagai ya kepala keluarga, perasaan seperti itu di budaya kita ya, terutama di mungkin di yang patriarki seperti itu, sehingga dia merasa berputar gimana nih, minder. Padahal sebenarnya ada hal yang banyak yang disyukuri kan. Betul. Ada tanggung jawab yang harus tadi yang Dian bilang, mengurusi rumah ya, pekerjaan yang luar biasa begitu, ngurus anak, apalagi memang kondisinya memang butuh dibimbing. Betul. Dengan keadaan sekarang. Nah, dia bosan, dia belajar juga dengan teknologi yang situasi yang baru, bukan teknologinya mungkin sering dipegang, tapi kan situasinya berbeda. Biasanya bermain, sekarang untuk belajar begitu. Itu kan butuh bimbingan ya. Jangankan anak SD, adik yang kuliah aja, wah, itu luar biasa. Iya, perlu gabut gitu aja lewat depan saya. Ngapain ya anak gabut? Ya, gitu aja dia. Perlu diingatkan kan, maksudnya ya, sebenarnya butuh perhatian, betul. Dia nggak, oke. Iya, itu dah akhirnya, dan komunikasi juga mungkin tidak disampaikan ya. Jadi hanya sibuk memikirkan itu sendiri saja tanpa dikomunikasikan sama si istri kan. Jadi istri nggak tahu nih, ini kenapa sih suamiku nih gitu kan. Karena kok di rumah aja disuruh ngapain. Misalnya si istri mungkin karena lebih produktif karena masih bekerja saat itu gitu ya, meminta nih, yuk coba yuk buka usaha apa gitu. Tapi yang dilakukan si laki-laki suami saat itu adalah tetap tidak bergerak gitu, karena mungkin masih sibuk dengan pikiran-pikirannya itu ya. Karena memang sulit sih kalau ketika udah merasakan stres yang berkepanjangan gitu, apalagi yang biasa megang uang gitu kasarnya ya, biasa megang uang terus harus tidak megang sama sekali dan bahkan tidak punya pegangan gitu kan, rasanya mungkin tidak nyaman ya. Cuma kan perlu tetap hidup tetap harus dijalankan, dan ketika punya rencana-rencana, cobalah untuk nggak apa salahnya sih dicoba dulu gitu. Ini yang konsultasi si istri atau si istri. Oke. Dia karena sempat nanyakan nggak, ini sebenarnya kondisi minder atau gimana sih sebenarnya? Ya, si istri menyadari bahwa ini mungkin dia minder sebenarnya. Suaminya ini minder karena merasa bahwa biasanya aku nih yang ngasih ke istri gitu. Biasanya aku nih yang bekerja, kok sekarang malah istriku yang lebih maksudnya lebih produktif, banyak, lebih menghasilkan gitu. Betul. Ada perasaan minder ketika kan si istri sadar bahwa oh ya suamiku biasa megang uang nih, tak kasih pegangan deh misalkan biar dia mau beli apa gitu kan, ada gitu. Nah, itu di situ kadang mulai ini nih ada crash gitu, ngerasa bahwa enggak, aku nggak butuh uang gitu. Nah, mulailah jadi konflik-konflik. Padahal kan sebenarnya maksud istri adalah baik gitu ya. Kalau pas aku kerja kamu butuh apa, ada nih pegangan gitu kan. Selain minder juga seketika diberikan mungkin ada perasaan suami jadi merasa wah saya kalah gitu atau ya seperti itu ya. Mungkin muncul juga ya biasalah kalau ini kan muncul lah banyak pikiran-pikiran negatif yang sulit untuk dikontrol sebenarnya. Mungkin terkait dengan apa yang Ratna ceritakan, saya mungkin sedikit bisa ini ya apa namanya. Nah Dian nih, kan si istri juga lebih sibuk nih sekarang kalau kena pandemi. Istri satu tuh ada WFA, kebetulan istri saya di rumah sakit. Iya betul. Jadi saya yang WFA. Jadi secara nggak langsung saya menjadi bapak rumah tangga. Jadi benar sekali yang dibilang Ratna itu, mungkin banyak yang terjadi ya. Kita punya teman yang seangkatan atau apa itu, kita kan sering ngobrol apa segala macam walaupun lewat WA ya. Kondisi seperti itu sebenarnya nggak bisa kita bilang, oh saya cowok, saya kepala rumah tangga, saya harus menafkahi. Kalau itu tidak bisa saya lakukan, harga diri saya hilang. Itu nggak begitu seharusnya. Karena pernikahan itu kan saling mengisi sebenarnya, saling melengkapi. Di situasi seperti ini, kalaupun memang cowok sebagai kepala rumah tangga kehilangan pekerjaan, ya nggak masalah, memang situasinya seperti ini. Betul. Dan kita harus bisa hidup itu hidup untuk realitas sekarang ini gitu. Kita terima, oke, saya kehilangan pekerjaan, tapi istri saya bersyukur masih bisa bekerja. Berarti apa yang harus saya lakukan saat ini? Nah, realita ngomong realita. Berarti saya fokus mengurus keluarga, mengurus anak, mengurus urusan rumah, kebersihan rumah segala macam lah, dari A sampai Z. Menjamin anak-anak itu pendidikannya tetap bisa walaupun di rumah, kayak mendampingi anak belajar, buat PR. Kalau punya anak kecil masih ya mengurus itu berat, mengurus anak kecil. Ya itu harus yang kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan sadar kita hidup saat realitas seperti ini. Karena kan pernikahan itu saling mengisi untuk melengkapinya. Kata-kata itu tadi suka duka
akan ditanggung bersama kan. Iya, jangan di awal sebelum nikah aja. Tadi hari bilang itu, wah semua indah-indah, semua rasa coklat lah gitu. Ya nak ya, kan harusnya seperti itu ya, harus saling mengisi. Ya mungkin pada suatu saat nanti setelah pandemi ini berlalu siapa tahu kita lebih dapat rezeki lagi ya. Nah, berarti poinnya adalah bagaimana menghilangkan ego ya, gengsi tadi. Sebagai kepala rumah tangga harusnya selalu merasa di atas istilahnya gitu ya, secara ekonomi, secara produktivitas. Tapi sekarang karena ya kondisi seperti itu mungkin kehilangan pekerjaan, bahkan tidak hanya WFA mungkin masih kerja tapi ini kehilangan, tapi istri masih bekerja, harusnya lebih banyak bersyukur. Kan? Masih ada pemasukan. Malah harusnya lebih meringankan beban si istri. Ya, dengan ngurus anak betul, begitu. Fokus aja kerja gitu ya, biar urusan rumah saya yang tanggung kan gitu seharusnya. Sehingga itu juga memunculkan nantinya diskusi-diskusi yang positif juga, seperti yang tadi Ratna cerita, kliennya sebenarnya si istri ada rencana untuk coba kita, karena lihat suami seperti itu, memberikan solusi begitu ya. Betul. Dengan adanya keterbukaan kan otomatis tidak ada gengsi tadi, malah bisa jadi itu solusi yang baru. Iya, seharusnya memang dibukalah komunikasi gitu ya, disampaikan sebenarnya apa sih yang dirasakan. Oke, dipahami juga, si istri juga harus memahami kondisinya bahwa si laki-laki ini seperti ini, dan bantu suami untuk bisa menerima kondisi saat ini. Dikembalikan ke realitanya tuh seperti ini loh. Oke, kamu punya pandangan bahwa laki-laki adalah A, B, dan Z gitu ya. Cuman kita lihat realitanya seperti apa. Kita punya anak-anak, bisa mungkin anak-anak bisa jadi penguat untuk bisa lebih bangkit lagi. Yuk kita bangkit yuk sama-sama gitu. Bahwa keluarga ini bukan lagi aku atau kamu atau kita, tapi suatu tim gitu kan. Satu tim yang tim tuh gimana sih bekerja gitu kan, kan bersama-sama kan untuk sebuah mencapai sesuatu kan harus bersama-sama. Nah begitu juga nih keluarga, suami istri dan anak sama-sama harus satu tim. Mungkin satu lagi yang perlu perlu kita sadari ya sama-sama. Kadang ya namanya kita umur masih sekian, ego masih ada, kita ambisinya masih ada, masih tinggi lah. Kadang kita menilai rezeki itu adalah terkait dengan materi, uang dan segala macam. Perlu diingat bahwa rezeki itu kesehatan, terus proses pertumbuhan anak yang baik, yang normal, yang sehat, itu juga rezeki yang jauh di luar materi. Kita melihat anak-anak kita berkembang, itu banyak loh orang yang nggak bisa melihat tiba-tiba, anaknya udah SMP aja, anaknya udah SMA aja, dia nggak bisa melihat tuh. Justru sekarang itu yang harus kita syukuri, melihat anak-anak kita, bisa gini, entarnya bisa gitu, wah. Itu kan suatu hal yang harus sebenarnya lebih disyukuri, lebih dari sekedar materi kalau menurut saya. Betul. Bahkan bisa mengevaluasi semacam ketika anak tadi kayak Dian anak protes seperti ini, anak Dian ya protes ini ikut temenin, di situ Dian mungkin akan ngerasa bahwa wah saya selama ini kurang waktu ya buat seperti ini, mungkin begitu ya. Ada hal semacam itu juga, ada perasaan seperti itu nggak sih? Ada. Jadi ya kalau saya kan kerja sampai jam 4 sore lah ya, baru pulang. Karena jaraknya dari Kintamani ke Bali juga lumayan sekitar 25 km lah. Belum lagi situasi di Kintamani itu dingin ya. Jadi kita kedingin ke suhu normal itu ada perubahan suhu itu kadang-kadang membuat kepala itu pusing, badan tuh nggak enak. Butuh istirahat. Jadi butuh istirahat. Sampai jam 6 misalnya kita istirahat, bangun, udah mandi, persiapan sembahyang, banten segala macam, itu udah habis waktu sekitar 1-2 jam lah kurang lebih. Udah jam 8, mereka udah mulai ngantuk segala macam. Kadang tipis sekali jarak kita berinteraksi dari jam 8 sampai jam 9:30 lah. 1,5 jam per hari kita berinteraksi dengan anak, itu menurut saya sih sedikit gitu. Makanya sebenarnya dengan waktu yang sedikit itu gimana berkualitas, kan itu yang penting sekarang. Bagaimana menciptakan waktu yang berkualitas itu agar kesannya di anak-anak tuh tetap melekat. Aku masa kecilku tidak kehilangan pendampingan orang tuaku. Gitu. Itu yang penting. Nah, saya kalau boleh share juga lagi sedikit nih. Nggak apa-apa, banyak juga. Sedikit terus. Jadi ngambil waktunya. Nggak apa-apa. Story ya. Tapi ini pendapat pribadi ya. Mungkin tiap orang beda-beda. Wajar lah. Saya melihat begini ya, kok situasi kita amburadul gitu sekarang ya, kekerasan banyak sekali loh, dan disorientasi segala macam banyak gitu. Saya melihat begini, generasi kakek kita itu mereka berjuang untuk lepas dari yang namanya kelaparan dan kemiskinan.
generasi kakek kita. Iya, betul. Itu kan zaman itu tuh yang namanya lapar itu lumrah. Iya. Kekurangan makan nasi aking itu biasa. Nah, itu dialami fase mereka, bahkan di bapak kita juga alami. Mereka berusaha untuk lepas dari jeratan kemiskinan dan kelaparan. Setelah beralih generasi ke bapak kita, mereka sudah mulai bisa makan walaupun masih mencicipi namanya nasi aking, nasi yang udah basi dijemur lagi, dimakan lagi, dimasak lagi, itu mereka masih merasakan itu. Sampai bapak saya tuh pernah rabun ayam lama. Itu dia sadarnya setelah udah besar, oh berarti saya waktu kecil tuh rabun ayam karena kekurangan gizi. Iya. Terus penyakit juga banyak zaman bapak kita. Waktu itu di Bali tuh ini kayak apa ya, penyakit kalau bahasa Balinya kerek itu apa ya? Kulit lah ya. Kayak kulit lah. Itu kalau katanya orang sekolah itu baunya sulfur semua satu kelas itu karena obatnya dari bahan sulfur. Penyakitan. Udah miskin dan dia harus lepas dari kebodohan. Zaman bapak kita sekarang. Baby boomers. Iya. Kebodohan. Jadi dia berusaha lah gimana caranya sekolah tanpa biaya pun mereka berusaha mencari sekolah. Sampai akhirnya dia bisa terlepas nih dari kebodohan. Dan dia harus sekarang mengejar supaya anaknya tidak mengalami yang serupa. Artinya bekerja dia dengan giat dari pagi sampai sore sampai malam, kadang ketemu pagi lagi. Itu tidak pernah di rumah, katakanlah begitu. Tapi emang niatnya untuk bekerja. Luar biasa pengorbanan dia untuk lepas dari yang namanya kemiskinan dan kebodohan. Dua generasi ini. Sehingga apa? Ada miss di sana. Mereka lupa memberikan kasih sayang kepada generasi kita. Dua generasi nih miss. Love-nya hilang. Karena mereka berjuang untuk hidup nih, dua generasi ini. Maka di generasi kita yang ketiga ini, kita seharusnya mengisi link yang kosong itu. Love tadi, kasih sayang tadi. Jadi kita harus kembalikan lagi, kita bumikan lagi kasih sayang ke generasi berikutnya supaya kondisi negara kita nggak chaos kayak sekarang gitu loh, nggak keras semua, kayaknya temperamen semua gitu. Itu yang saya mungkin ya ini yang karena alami ya gitu yang ya. Saya alami, betul. Dan mungkin saya juga banyak generasi kita juga generasi kita kan emang dituntut untuk bertahan gitu kan. Jadi lupa untuk mengisi betul sayang kasihnya itu lah, ikatan itu ya. Betul. Seakan-akan bahwa anak sudah bisa berjalan lah, katakan demikian. Udah beres kayaknya, nggak ada perlu saya fokus lagi dengan kerjaan, dia biarkan aja dengan sekolahnya. Kita belajar di hutan rimba ibaratnya, tempat tuntunan. Dia syukurnya di generasi kita saat pertumbuhan itu nggak pengaruh negatif tuh nggak seperti sekarang, karena ini kan udah akses sudah bebas. Betul. Dulu masih ya ruang lingkupnya segitu. Justru sekarang tantangannya perhatian harus lebih tinggi ya sebetulnya. Karena penggunaan gadget atau teknologi juga sangat besar kan. Mana yang patut ditonton, mana yang enggak, itu kan akan mempengaruhi cara bertindaknya dia. Istilahnya respon dia terhadap orang lain, cuek segala macam. Ya, apalagi kan generasi pandemik, kita katakan aja generasi pandemik ya, dimana semua dituntut serba teknologi. Belajar aja dari laptop ya, biasa dari buku, dari laptop gitu kan. Sekarang bekerja semua dari, pokoknya serba digital gitu. Akhirnya membuat generasi menunduk itu tadi lebih banyak gitu kan akhirnya. Itu yang perlu kita waspadai, dan kita perlu sebagai orang yang dewasa gitu ya, tidak hanya orang tua nih tugasnya, bukan hanya tugasnya orang tua, kita sebagai orang dewasa gitu, ketika melihat anak mulai intens menggunakan handphone, yuk dikurangi, yuk ngobrol yuk, kita ganti dengan ngobrol, bercakap-cakap gitu, yang mungkin itu tidak didapatkan dengan hanya menonton gitu. Kalau menonton itu kan hanya satu arah, dia mendapatkan informasi, tapi kita tidak terolah untuk komunikasinya itu tadi, interaksinya tidak ada gitu. Akhirnya itu kita sebagai orang dewasa perlu nih aware terhadap itu. Dan bagus banget yang tadi disampaikan Dian, bahwa banyak hal yang kita perlu syukuri juga, banyak hal yang perlu kita ibaratnya kita sadari gitu ya, di era pandemi ini ya. Tidak melulu soal hal-hal negatif, tidak melulu soal kehilangan, tidak melulu soal tidak punya uang, materi apa yang kita keluh-keluhkan gitu ya. Kalau mengeluh tidak ada habisnya gitu ya. Oke, mari kita lihat positifnya apa sih dari pandemi ini gitu kan.
kita apa sih yang kita dapatkan yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya gitu. Termasuk juga tadi kalau tadi suami mengeluh atau merasa harga diri hilang, si istri juga harusnya ya bisa pengertian begitu ya. Betul. Memberikan support, memberikan ini, bukan malah menuntut yang kadang-kadang juga mungkin ada kasus seperti itu ya. Betul. Malah menuntut yang kamu gara-gara diam aja malah ini doang di kasur doang gitu kan. Padahal mungkin si laki-laki ini perlu ditanyai, kayak didekati, kenapa, gimana, rasanya nggak nyaman ya tidak bekerja ya kan. Ketika kita mulai mendekati kan biasanya mulai ngalir tuh, misalnya biasanya kalau ini kan kerannya bocor lagi ya, bocornya mulai keluar nih, unek-uneknya mulai keluar gitu. Ketika kita didengarkan, kita dipahami itu kan akhirnya merasa bahwa oh ya nggak apa-apa ya, lebih mudah untuk menerima situasi. Siap. Oke, menarik banget ya. Artinya sekali lagi poin yang utama kalau saya boleh simpulkan satu sih sebenarnya, komunikasi dan keterbukaan. Betul. Ya, jadi tadi kalau anaknya Dian cerita, ya mengenai ya, benar ya. Ayah kok main handphone terus begitu ya. Kita bukan jangan tersinggung juga, jangan lagi kerja nyari duit. Mungkin kalau kalimat dulu kan begitu kalau saya ngalamin. Jangan ganggu. Dan gitu, ya dulu kalimatnya begitu kalau waktu kecil orang dia, karena tadi betul Dian bilang bahwa generasi ayah kita di baby boomers itu fokus dengan pekerjaannya. Jadi mungkin konsep berpikirnya, loh saya kan kerja buat kamu. Iya kan? Padahal kebutuhannya sebetulnya tidak hanya materi tadi. Perhatian, cinta tadi. Yang dibutuhkan, sehingga tadi kan anaknya menuntut jangan cuman nanti kalau habis kerja jangan lama-lama ya gitu kan. Jadi dia nggak butuh, dia nggak butuh, dia nggak ngeliat berapa besar income ayahnya atau orang tuanya, tapi nggak penting ya, pokoknya ayah ada waktu buat saya. Itu betul. Jadi komunikasi dan keterbukaan sehingga ya cinta itu ada. Cinta itu. Berat ya. Kalau cinta itu ada, nanti anggota ininya bertambah. Seperti ini. Nanti area bertambah. Selain bertambahnya anggota, biasanya berat badan juga bertambah biasanya karena di rumah terus. Iya begitu sih. Iya. Oke, Sobat Podcast, itu obrolan kali ini. Mengenai mungkin Sobat Podcast juga ada yang mengalami tapi takut konsultasi, tapi kalau mau konsultasi silahkan ke Ratna Paramita ya. Di IG-nya silahkan dihubungi, nanti saya cantumkan deh. Boleh ya di YouTube, untuk di YouTube-nya. Kalau di Spotify mungkin bisa juga saya cantumkan. Tapi yang jelas kalau hari ini Sobat Podcast terutama yang sudah berkeluarga atau mungkin punya orang tua yang masih sibuk di saat WFH, coba kita saling menghargai, manfaatkan juga waktu, saling terbuka untuk sekali lagi bagaimana kesempatan ini menjadi sebuah waktu yang berkualitas. Kalau Dian tadi saya mengambil kalimatnya adalah agar satu sama lain tahu bagaimana pertumbuhannya, perkembangannya yang tidak akan terulang lagi kan? Yang tidak akan bisa kita ulangi lagi. Makanya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, justru menimbulkan sesuatu yang positif sehingga ketika pandemi ini berakhir akan lebih baik lagi seperti yang dia bilang, rezeki atau apapun situasi. Karena mungkin jabatan jabatan misalnya usaha itu semua kita bisa ulang, kita bisa ulang dari nol. Tapi kalau anak nggak bisa kita balikin lagi. Parenting itu nggak bisa kita ulang lah. Kalau sekali kita gagal susah untuk memperbaiki gitu. Tapi kalau dari awal kita maintenance dengan baik, itu ya mudah-mudahan di akhir kita tidak akan menyesal gitu. Aku lega jadi orang tua. Supaya kita bisa ngomong di akhir itu seperti itu. Menarik gitu. Oke, amin, itu doa kita semua. Dan terima kasih sekali lagi buat Dian sama Ratna sudah sharing gini. Dan bagi Sobat Podcast yang memiliki pertanyaan atau permasalahan, boleh disampaikan di kolom komentar, boleh diceritakan, atau sekali lagi ingin berkonsultasi karena takut diceritakan, langsung ke Ratnanya. Terima kasih buat Dian sekali lagi, Mbak Ratna. Sampai jumpa di episode lainnya.